Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan jamaah sholat subuh. Dilanjutkan taklim barang 10 menit untuk menambah pengetahuan kita tentang agama kita. Ini bukan hal yang mudah yang bisa dikerjakan, yang bisa diamalkan oleh setiap orang. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakannya dengan hati yang ringan, dengan kaki yang ringan datang ke masjid untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhoannya terhadap apa yang kita laksanakan. Amin. Amin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya yang mulia, keluarganya dan seluruh umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran agamanya secara bersih. Mudah-mudahan atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah berfirman, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun walahum yunsurun. Ayat 40 surat Al-Baqarah yang kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira artinya, dan takutlah kamu, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kamu kepada suatu hari yang pada hari itu seseorang tidak lagi bisa menolong orang lain. Wal yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak ada pengganti, penebus syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan pada hari itu kamu tidak akan ditolong, walahum yunsurun. Ini adalah peringatan ditujukan kepada kaum Bani Israel, terutama kepada para pemuka-pemuka agamanya, agar mereka senantiasa tunduk, taat, patuh pada ajaran agamanya. Tapi mereka banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ajaran agama dipertukarkan dengan nilai keduniaan yang rendah. Dicampur adukkan yang hak dengan yang batil, talbisul haqqo bil batil. Tastaru bi ayati samanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, membunuh para nabi yang tidak cocok, didustakan, dan sebagian dari mereka dibunuh itu pada saat terutusnya para nabi dari kalangan Bani Israel dulu. Maka pada saat Nabi dakwah ke Madinah, diingatkan sekali lagi oleh Allah kepada mereka. Karena pemegang otoritas kebenaran, pemegang otoritas agama itu hampir ada di kalangan para ulamanya. Artinya apa? Artinya orang-orang seperti kita di akar rumput itu kan tergantung para ulama yang di atas sana mau memfatwahkan apa, kita tinggal nurut, tinggal manut. Umat itu saat ini
sangat mendambakan persatuan, sangat mendambakan adanya kepemimpinan yang dipegang oleh orang-orang yang mengerti agama. Kaya awake dhewe kan mung gari manut fatwane para ulama dari Majelis Ulama Indonesia, dari ulamanya NU, dari ulamanya Muhammadiyah, dari ulamanya Persis. Nah, kita manut. Tentunya beliau-beliau seharusnya memerintah kepada umatnya itu hal yang baik-baik. Memilih anggota DPR yo sing apik-apik. Memilih pemimpin nasional yo yang membawa aspirasi umat. Seharusnya awake dhewe ini gari manut. Tapi karena tidak adanya fatwa, tidak adanya arahan dari para ulama, maka umat Islam diadu domba. Ulamanya dibui, ulamanya dipenjara, ulamanya ditangkap. Itu sebetulnya kalau majelis ulama tegas memberikan pembelaan, selesai. Nahdlatul Ulama, ulamanya tegas memberikan pembelaan, selesai. Muhammadiyah, ulamanya memberikan pembelaan, selesai. Napa malih wakil presidennya Pak? Wakil presidennya mantan ketua majelis ulama, kasih huruf rembuk, masukan kepada presiden, sebetulnya selesai. Kenapa tidak selesai? Karena masing-masing dari beliau-beliau mungkin memiliki kepentingan yang kepentingannya tadi akan menjadi terganggu kalau memberi kritik kepada penguasa, kalau memberikan saran kepada penguasa. Tapi nggih niku mungkin bener, mungkin salah. Ning kita ya bener ya. Nah, ini supaya kita menjadi sadar sebagai umat itu tidak seperti kaum Yahudi dan Nasrani yang hanya menuruti entah salah entah benar apa yang dikatakan oleh pemuka-pemuka mereka. Malah mereka itu dikatakan dalam ayat itu adalah menjadikan para rahib, para ulama mereka itu seperti Tuhan. Mbuh bener mbuh salah, pokoknya apa sing dikandakne dituruti oleh mereka. Maka dalam kita beragama boleh mengikuti ulama sepanjang ulama tadi tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, hanya ini agak bersifat subjektif karena memang sudah dibumbui oleh hawa nafsu tadi. Maka kepada orang-orang Bani Israil dikatakan, takutlah kamu kepada suatu hari. Takutlah kamu kepada suatu hari yang pada hari itu tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima. Dan mereka tidak akan ditolong. Hari apa itu? Itulah namanya hari kiamat. Hari kiamat, hari dihitungnya amal perbuatan kita. Semua dari kita nanti akan menerima perhitungan tadi. Akan menerima
kitab itu dalam keadaan terbuka. Malah dalam ayat itu dikatakan Iqra kitabak kafa binafsika yauma alaika hasibah. Bacalah ini kitabmu, cukuplah pada hari ini kamu menjadi penghisap, menjadi penghitung atas amalmu. Bani Israil 13. Kepada mereka dikalungkan amal perbuatan, ditetapkan sebagaimana kalung yang menetap di lehernya. Diberikan kepada mereka kitab dalam keadaan terbuka. Dipersilahkannya mereka membaca sendiri catatan-catatan kitabmu itu. Oke abange, oke irenge. Kalau oke abangnya sudah jelas tempatnya. Malah di ayat lain dikatakan ada sebagian yang menerima kitab dengan tangan kanan, dengan wajah yang berseri-seri. Ada yang menerima kitab dengan tangan kiri, dengan wajah yang muram. Karena tahu di mana dia akan bertempat tinggal. Kalau yang diberi kitab dengan tangan kanan, wajahnya berseri-seri, ceruluk karo kancane. Ceruluk karo kancane, Pak. Tahun-tahun ini catat aku ora ngira tibake amal-amalku iki kabeh dicatet. Cilik-cilik bareng enak catetane kabeh. Ini bagi orang yang menerima buku catatan dengan tangan kanan. Maka takutlah. Wataku yauma la tajzin nafsun ngan nafsin say'an wala yuqbalu minha wala safa'atun wala yukhadu minha ngadilun walahum yungsorun. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Suami tidak bisa membela istri, istri tidak bisa membela suami, tidak bisa membela anak. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima. Dan mereka tidak akan ditolong. Tentang syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, insya Allah sedikit. Apa yang pernah kami baca yang akan kami sampaikan supaya bapak-bapak dan saudara-saudara tidak salah memahami. Paham yang sudah ada tetap jangan dihilangkan. Saya hanya menambah paham yang lain yang kalau cocok monggo, kalau tidak cocok monggo. Semuanya itu bertujuan untuk menguatkan apa? Menguatkan iman kita. Jangan sampai kita salah di dalam memahami tentang itu, karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilaksanakan oleh apa? Oleh pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agama, ulama-ulama sudah mengalihfungsikan ayat-ayat Quran itu tidak untuk penyembuh penyakit rohani, tetapi untuk penyembuh penyakit jasmani. Itu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Saya pernah terapi disuruh membeli air putih sama madu. Harganya mahal, Pak. Sebabnya apa kok mahal, Pak? Lipat 2. Aqua yang botolan kecil 5.000 nanti dijual 20.000, 15.000. Sebab kata yang nerapi tadi niku pun didongani kali kiai. Jadi ini ada kiai adol donga kalau menurut saya. Kiai adol donga itu persis dengan kiai-kiai zaman Yahudi Nasrani, Pak. Ya, adol dongo, adol apa itu nasihat, tapi untuk memperkaya. Wong duwe toko dagangane seret, rungone ning nggone kiai njaluk donga.
Padahal untuk bisa laris itu gampang. Nah, tanya Pak Warno sama Pak siapa yang jualan itu, Pak Nardi, butuh lari itu gampang. Ayo kulake ojo nemen-nemen jiko badi mesti akan datang orang ke sana. Layanannya bagus, datang orang ke sana. Toko ora ditokne wae nang loket, mesti orang datang ke sana. Syukur kayak es teh. Es teh nanti diperhitungkan enggak apa-apa. Enggak Pak, ini kok kangge napa niku tombo ngelak. Nanti waktu narik transaksi tambahkan 2.000 atau 3.000, pelanggan mau. Purun betul ngono Pak. Pak teko lugu kita kesel kasih es teh. Kok es teh? Teh botol. Iki Pak, teh botol Pak untuk tombo ngelak. Lah nanti waktu ngitung rego apa busi apa rego apa itu naikkan 3.000 atau 2.000 enggak masalah. Pelayanannya bagus, dagangannya laris. Teko ning gone kiai. Anak sing cruluk toko kula niku ditutup, Pak. Jadi buka ning wong-wonge rumangsane tutup. Lah iku ya dipercaya. Teko ning gone kiai supaya dibuka. Tabir. Goibnya itu lho, wong-wong iki ben ngerti nek toko kuwi buka. Mula kok pirang-pirang dina ora ana wong mara tibake di mata para pelanggan itu toko saya seakan-akan tutup. Padahal buka. Ditambah lagi enek sing laporan kok wingi tutup to De napa sakit padahal wingi buka. Tuh dipercaya. Padahal wonge sing celuluk wi mau liwate jam 8 dhek bukake 8:30. Kan mesti ya tutup to ya, wis tutup. Oh, gitu. Ini adalah penyalahgunaan firman Allah untuk penyembuh penyakit itu maksudnya penyembuh penyakit apa Pak? Sifat 5 fisudur menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada. Itu penyakit hati. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Niki tambahan mawon, pemahaman lama jangan dihapus. Pemahaman lama yang sudah kita kenal jangan dihilangkan. Monggo untuk carane masakan yang nggo bumbu ae ya dalam kita beragama berasa sedep melaksanakannya. Kalau ada salah dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Monggo kita tutup kanthi donga penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.